yang kami hormati Ibu Reni dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru di sini, dan yang kami hormati ibu-ibu semua. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dalam acara apa ini, Bu? Parenting. Parenting. Sekaligus ini di sekolah sini ya. Nah, itu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pak Samsuri. Saya dari Bina Mandiri Insani. Kami bergerak dalam bidang konsultan pendidikan. Dan pada kesempatan hari ini kami diberikan kepercayaan dari Ibu Nur untuk memberikan short seminar atau seminar pendek. Temanya pada kesempatan hari ini, tema short seminarnya adalah dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi dan intelektual anak. Jadi temanya adalah dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosi dan intelektual anak. Jadi seberapa besar dampaknya pola asuh yang orang tua berikan terhadap putra-putri kita? Apakah dampaknya positif yang sudah kita lakukan sehari-hari, atau justru sebaliknya yang kita lakukan ini dampaknya negatif? Nah, jadi nanti ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Kenapa saya mengambil tema ini? Kenapa saya mengambil temanya pola asuh? Karena pendidikan pertama kali putra-putri kita mendapatkan pendidikan di mana, Ibu? Di rumah. Itu putra-putri kita pertama kali mendapatkan pendidikan. Siapa yang menjadi gurunya? Orang tua sekaligus menjadi guru. Yang kedua, pendidikan bisa putra-putri kita dapatkan di mana? Bisa di sekolah. Wah, kalau di sekolah, siapa yang menjadi gurunya? Ibu guru, bapak guru. Di sekolah, ibu guru, bapak guru juga sekaligus menjadi orang tua. Jadi sama-sama mempunyai peran. Di rumah orang tua juga sekaligus menjadi guru. Di sini guru juga sekaligus menjadi orang tua. Jadi sama-sama bekerja. Sama-sama mempunyai tugas. Nah, makanya saya mengambil tema tadi pola asuh. Yang ketiga, putra-putri kita mendapatkan pendidikan bisa dari mana? Dari lingkungan. Lingkungan ini juga bisa menjadi apa? Sarana pendidikan putra-putri kita. Bisa juga yang keempat dari mana lagi? Dari media. Media itu juga bisa menjadi sarana pendidikan putra-putri kita. Nah, tetapi yang paling utama ternyata pendidikan itu dari orang tua. Kalau di sekolah tadi yang keberapa? Pertama, kedua? Kalau di sekolah itu yang kedua. Ibu guru itu mendidik anak, Pak guru itu mendidik anak, itu ada kurikulumnya tidak? Ada tidak? Ibu, ada kan? Yang kedua saja, putra-putri yang mendapat pendidikan itu ada kurikulumnya. Nah, kita yang sebagai orang tua yang paling utama, yang nomor satu dalam mendidik anak, di rumah ada kurikulumnya enggak, Ibu? Ada kurikulumnya enggak mendidik anak?
di rumah? Padahal yang paling utama kan? Ada tidak? Tidak ada. Nah, itulah kenapa pagi hari ini saya memberikan temanya pola asuh. Nah, kurikulum orang tua di rumah adalah pola asuh orang tua. Itu ya, Ibu ya. Nah, ada seorang ilmuwan itu dari Inggris. Beliau melakukan penelitian termasuk di Indonesia, namanya Selinot. Selinot ini membagi pola asuh itu dibagi menjadi dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dirinci lagi, dibagi menjadi 4. Berikut dampaknya. Nah, kita nanti menggunakan yang mana kira-kira? Yang pertama, ada yang orang tua mendidik anak, itu pola asuhnya yang pertama ini menurut Selinot, itu orang tuanya cara mendidiknya diktator. Pernah dengar diktator? Wah, diktator itu seperti apa? Orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, itu yang berkuasa. Nah, jadi sehari-hari di rumah, orang tua itu yang lebih berkuasa. Biasanya diktator ini yang sering muncul sehari-hari itu banyak sekali kata perintah. Terlalu banyak perintah dan aturan, anak-anak ini jadi ngerti atau jadi bingung? Jadi ngerti atau jadi bingung anak-anak kalau terlalu banyak perintah dan aturan? Bingung. Kalau sudah bingung, apa yang kita perintahkan itu akan cenderung benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah, ya kan? Biasanya tempo kita, suara kita itu semakin naik apa semakin turun? Wah, semakin naik. Begitu semakin naik temponya, ya kan? Anak-anak jawabnya biasanya semakin naik tidak? Ayo cepat. Anaknya jawabnya, iya mama. Ikut teriak. Begitu ikut teriak, biasanya karena orang tua ini sudah dari tadi sudah banyak ngatur, gemes. Saking gemesnya, disuruh malah teriak. Ada yang pakai 2 jari, ada juga yang pakai 5 jari. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu pola asuhnya, anak-anak mendapatkan pendidikan apa? Ternyata kalau marah boleh teriak. Ternyata kalau marah boleh cubit. Ternyata kalau marah boleh pukul. Nah, berani tidak membalas pukul ke orang tuanya? Enggak berani. Bisa mungkin pukul ke temennya atau adiknya. Adik nih ya, orang tuanya enggak boleh, itu adik kamu. Padahal anak ini belajar dari mana tadi? Nah, di situ kadang tidak kita sadari. Ini yang diktator. Insya Allah di sini nggak ada yang diktator itu ya, nggak ada ya. Kok sambil tersenyum? Ya jangan-jangan. Oh kadang-kadang. Nah, ini yang diktator. Yang kedua, itu ada yang orang tua polanya terhadap anaknya, pola asuhnya, cara mendidiknya itu over protect. Over itu berlebihan, protect itu melindungi. Karena orang tua ini terlalu over protect, yang terjadi sehari-hari apa?
orang tua ini ada rasa khawatir yang berlebihan. Biasanya banyak sekali pesan. Sudah di rumah saja, mainnya jangan jauh-jauh. Nanti di sana ketemu ini loh, nanti di situ ada ini, nanti kamu diculik. Gambaran-gambaran ini muncul setiap hari, setiap saat, malah di sana belum tentu ada, di situ belum tentu ada. Pada saat itu anak itu akan merasa senang atau takut? Takut. Akan mempunyai rasa takut yang berlebihan. Tetapi anak-anak ini akan tumbuh. Akan tahu nggak nanti di sana ada apa, di sana ada apa? Akan tahu ternyata tidak ada apa-apa. Ketika seperti itu terjadi proses pendidikan apa namanya? Yang pertama kita malah menakut-nakuti anak jadi takut. Yang kedua kita mengajarkan bohong di situ. Itu kalau yang protect. Yang ketiga ini disebutnya permisif. Permisif ini apa? Permisif ini orang tua terlalu memanjakan anak-anak. Jadi anak-anak dimanjakan. Pengen A dituruti, pengen B dituruti. Apa-apa dituruti, apa-apa dilayani. Ada efek enggak ini? Ada. Efeknya apa? Karena biasa dituruti, kalau tidak dituruti, anak mempunyai cara sendiri dalam meminta sesuatu. Minta baik-baik tidak dikasih, mintanya sambil marah. Marah tidak dikasih, mintanya sambil nangis di depan orang banyak. Itu menjadi cara anak meminta sesuatu. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba anaknya marah-marah. Begitu ditanya, kenapa sayang? Aku kepengen itu. Diajak jalan-jalan, di jalan dan tiba-tiba nangis. Orang tua panik tidak? Panik tidak, Ibu? Begitu panik kita tanya anaknya, kenapa sayang? Aku kepengen itu. Akhirnya dibeliin tidak? Dibeliin. Itu menjadi cara, menjadi senjata anak meminta sesuatu. Itu kalau yang permisif. Ada juga yang keempat, itu pola asuhnya disebutnya inkonsisten. Inkonsisten ini apa? Tidak konsisten. Siapa yang tidak konsisten? Orang dewasa di rumah. Mama bagi duit dong, nggak ada. Ayah bagi duit dong, kasih. Ayah aku mau ke sana, nggak boleh. Bunda aku mau ke sana, boleh silahkan. Nggak konsisten orang tua. Kadang-kadang ada yang sudah konsisten. Mama aku mau ke sana, nggak boleh. Ayah aku mau ke sana, nggak boleh. Di rumah ada kakek atau nenek. Nenek aku mau ke sana, boleh silahkan. Di rumah pola asuhnya tidak konsisten. Akhirnya apa dampaknya? Anak akan tidak siap menghadapi tantangan, akan mudah menyerah. Kenapa mudah menyerah? Karena di rumah dibiasakan pilih yang enak. Ke mama nggak dikasih pindah ke ayah. Ke ayah nggak dikasih pindah ke mama lagi. Ke mama sama ke ayah nggak dikasih pindah ke nenek. Itu dampaknya anaknya akan mudah
menyerah di SD, di SMP. Pelajarannya nggak enak, males gurunya nggak enak, males berteman sama ibu ini nggak enak, pindah Ternyata seperti itu sampai dewasa. Makanya kita di rumah butuh yang namanya konsistensi. Kalau nggak konsisten nanti, apalagi sekarang di SD ini kurikulumnya apa Ibu? Di SD ini tematik integratif. Itu tanya Bu Nur nanti, tugasnya di rumah yang kaitannya dengan kreativitas banyak tidak? Banyak sekali tugasnya. Kalau anaknya di rumah ini dibiasakan tidak konsisten, nanti ada tugas yang kaitannya dengan kreativitas, anaknya akan menyerah tidak? Gampang sekali. Susah. Nggak mau. Yang repot kita sendiri. Makanya mulai hari ini atau mulai nanti pulang dari sini, kita menggunakan pola asuhnya yang konsisten, jangan inkonsisten. Nah, 1 tadi diktator, dampaknya bagus tidak? Yang diktator tadi bagus tidak? Yang overprotect bagus tidak? Yang permisif bagus tidak? Yang inkonsisten bagus tidak? Keempat pola ini tidak baik, dampaknya negatif. Ada pola yang kelima, ini pola disebutnya autoratif. Autoratif itu apa? Orang dewasa atau orang tua, orang yang lebih dewasa dari anak itu mau menghargai anak-anak, mau mendengarkan anak-anak, mau menghormati anak-anak. Ternyata anak-anak itu butuh yang namanya dihormati. Ternyata anak-anak itu butuh yang namanya didengarkan. Anak-anak itu punya keinginan tidak? Punya, yang harus kita dengarkan. Ternyata anak-anak itu butuh yang namanya dihargai. Butuh yang namanya penghargaan. Butuh penghormatan, butuh didengarkan, butuh juga penghargaan. Nah, kalau di sini yang bagus yang mana berarti? Karena apa? Kenapa yang autoratif bagus? Itu ada orang yang sudah konsisten menggunakan polanya ini autoratif, mau menghargai, mendengarkan, menghormati. Siapa Ibu? Kalau di sini ibu-ibu di sini ini lebih banyak yang 1, 2, 3, 4 atau lebih banyak yang 5? Apa tergantung? Tergantung situasi. Mungkin sama dengan yang jadi sekitar 20 Juni. 20 Juni itu saya di Bantar Gebang ketemu dengan ibu-ibu. Itu saya memberikan seminar juga sama Bapak. Saya tanya, Pak, Bu, lebih banyak menggunakan pola yang mana? Di sana di Bantar Gebang jawabnya tergantung, Pak. Semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak di sana jawabnya seperti itu. Tergantung apa, Pak? Tergantung Bu. Apa, Bu? Saya, Pak, selalu autoratif. Bagus. Tapi, Pak, tapi apa? Saya itu autoratif dengan anak-anak itu hanya di tanggal 28 sampai tanggal 10. Kalau tanggal segitu, Pak, saya dengan anak-anak itu menghargai, menghormati. Dengerin anak-anak itu rasanya enak. Tapi itu di Bantar Gebang. Kalau di sini sama nggak? Waduh. Ya kalau sama artinya nanti butuh yang namanya dirubah. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nanti dirubah. Dirubahnya yang apa? Yang menghargai,
yang menghormati, dan yang mendengarkan. Caranya seperti apa, Pak? Nah, makanya tadi saya tanya, siapa yang sudah konsisten menghargai, menghormati, dan mendengarkan anak-anak? Yang sering menghormati, yang sering mendengarkan, dan sering memberikan penghargaan. Siapa yang sudah konsisten? Siapa biasanya? Ibu guru di sekolah dan di TK. Kalau di TK itu sudah jelas, ibu guru di TK itu sudah jelas. Kenapa seperti itu? Kalau saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, anak-anak itu sama-sama disuruh, sama-sama diperintah, lebih nurut sama siapa? Ibu guru TK, ibu guru SD, atau orang tua? Lebih nurut sama siapa? Ibu guru. Apakah ibu guru di TK selalu marah-marah? Selalu bawa kayu supaya anaknya nurut? Tidak kan? Tidak. Hal sederhana yang nanti di rumah kita bisa lakukan adalah, bisa kita lihat secara langsung, ibu guru TK itu kalau memberi sambutan ketika ketemu anak-anak, sambutannya seperti apa? Pagi kita antar anak-anak, ibu guru itu nyambutnya anak-anak seperti apa? Salam. Halo, assalamualaikum. Ih, cantiknya, gantengnya, rapi sekali, pinter, dipuji, diberikan penghargaan, didengarkan. Anaknya merasanya nyaman. Itu dari sambutan saja. Begitu kesan pertamanya seperti itu. Nanti di kelas kegiatannya kegiatan anak-anak semakin nyaman. Makanya di rumah sampai ada yang belain bu guru kan? Ada nggak yang belain bu gurunya di rumah? Oh enggak mama, orang kata bu guru seperti ini. Ada kan? Nah, karena kesan pertama itu berbeda. Itu dari hal yang paling sederhana. Berbedanya dengan apa? Ketika anak kita antar, bu gurunya nyambutnya seperti itu kan? Begitu pulang, ya kan? Pas jam pulang kita jemput, kita ketemu anak-anak, sambutannya seperti apa? Halo sayang, pinter ya, sudah pulangnya tepat waktu, hebat anak mama. Kita sambutannya seperti itu, dibuat anaknya nyaman, atau sambutannya, ayo cepet, di rumah ada ini, harus selesai ini yang belum selesai. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau yang kedua, kita tanya saja di jalan, tadi sama bu guru belajar apa sayang? Tahu, tanya aja bu guru. Karena apa? Kesan pertama ketemu itu tidak menyenangkan. Itulah hal sederhana yang nanti kita bisa tirukan ketika kita bertemu anak-anak. Jadi ada banyak hal. Nanti ketika ibu mengantar anak-anak di sini, ada beberapa sikap contoh teladan ibu guru ketika ketemu seperti apa bisa ibu tirukan. Jadi kita ngantar anak sekolah, kita juga sama mendapatkan pendidikan. Ketika pulang dari sekolah, nanti sambutannya juga dibuat yang sama. Karena apa? Tadi di rumah orang tua sekaligus menjadi guru. Di sini guru sekaligus menjadi orang tua. Sama-sama mempunyai peran. Nah, nanti disatukan ya. Itu ya, biar sinkron, biar bagus. Nah, nanti insya Allah putra-putrinya di sini perkembangannya juga akan semakin baik. Kalau sampai keempat pola tadi yang di atas yang sering dilakukan, dampaknya akan baik atau tidak? Akan baik atau tidak? Yang empat tadi, yang diktator, yang overprotect, akan sangat tidak baik. Kenapa sangat tidak baik? Anak-anak hari ini itu 0 sampai 8 tahun itu disebutnya masa emas. Masa yang sangat sensitif. 9 tahun sampai 17 tahun itu disebutnya masa akademis.
18 tahun ke atas itu baru masanya masa kita memetik hasil anak-anak. Jadi anak-anak itu prosesnya lama atau sebentar? Lama. Nah, kalau di sini mungkin ibu-ibu masih ada anak-anak yang usianya di bawah 8 tahun. Kalau tadi Pak Ben tadi mengatakan 8 tahun itu masa apa? Pengembangan apa? Kecerdasan apa tadi? Intelektual. Nah, gitu. Kalau Pak Ben tadi mengatakan, nah makanya di usia 0 sampai 8 tahun ini masa-masa yang paling rawan. Kalau sampai ke 4 pola tadi yang terjadi, itu dampaknya akan sangat kurang baik. Tadi yang diktator, nah tadi anak akan menirukan apa? Yang overprotect tadi akan seperti apa? Yang permisif akan seperti apa? Yang tidak konsisten akan seperti apa? Ternyata dampaknya tidak baik. Itu yang bisa kita lihat secara langsung. Yang tidak bisa kita lihat secara langsung ada juga dampaknya, dan sangat berbahaya saya katakan. Kenapa sangat berbahaya? 0 sampai 8 tahun itu masa emas. Mulia tidak? Mulia. Sangat mulia sekali. Anak-anak hari ini di usia 0 sampai 8 tahun itu ibarat tanaman baru kita taruh di tanah. Terlalu banyak air bagus nggak? Terlalu banyak pupuk? Terlalu banyak sinar matahari? Itulah anak-anak hari ini sangat sensitif. Nah, makanya nanti ya kan kita perlu pola asuh yang tepat, yang autoratif. Terus pola asuh yang tepat seperti apa? Nah, kalau yang keempat tadi sering dilakukan akan pengaruh terhadap, tadi seperti kata Pak Ben benar, akan pengaruh terhadap kecerdasan intelektualnya. Ininya tidak berkembang. Proses berpikirnya tidak berkembang. Karena apa? Banyak sekali pembatasan dari 4 pola tadi. Akhirnya anaknya tidak berkembang dari intelektualnya. Tidak berkembang dari apanya lagi? Tidak berkembang bisa dari kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar itu ada banyak. Misalnya aspek verbalnya. Aspek verbal itu apa? Cara anak komunikasi. Komunikasi dengan teman sebaya seperti apa? Komunikasi dengan kakaknya seperti apa? Komunikasi dengan orang tua seperti apa? Akan pengaruh terhadap gaya komunikasinya anak-anak. Kalau di rumah tadi biasa dibentak-bentak, nanti ya komunikasi dengan siapa saja anak akan bentak-bentak juga. Nah, itu akan pengaruh terhadap verbalnya, kesiapan belajarnya. Pengaruh terhadap apa lagi? Pengaruh terhadap konsentrasinya. Dia sedang sibuk apa, sedang melakukan apa, kita di sekitarnya tidak membuat anak ini nyaman, akhirnya mengganggu konsentrasi anak yang harusnya tugasnya selesai, malah anaknya jadi apa? Ada yang patah semangat, ada yang marah-marah. Ada juga yang pengaruh terhadap daya ingatnya. Daya ingat ini kaitannya dengan kita harus mendengarkan. Bagaimana melatih daya ingatnya? Anak harus sering kita dengarkan. Pada saat anak bercerita itu sedang mengingat apa yang dia dapatkan tadi, sedang menyampaikan yang informasi anak dapatkan secara tidak sadar, anak menyusun memori menjadi ingat. Makanya perlu kita dengarkan. Baru anak mau cerita, mama tadi ini entar dulu, ayah tadi ini entar dulu. Anaknya jadi marah atau jadi senang? Jadi cerita. Jadi marah, nggak jadi cerita, tidak jadi mengingat. Hal sepele lagi, kaitannya dengan motorik itu kaitannya dengan kesiapan belajar. Sepele sekali motorik itu, tapi banyak orang tua lewat melakukan.
Motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu kaitannya dengan keseimbangan badan. Motorik halus itu kaitannya dengan otot-otot di telapak tangan. Pengembangan motorik kasar seperti apa? Lari-larian, naik turun tangga. Nanti Ibu bisa lihat di belakang itu ada mainan banyak. Itu bagian dari pengembangan motorik kasar. Di situ ada juga motorik halus, kaitannya dengan otot-otot di telapak tangan. Bagaimana melatih motorik halus? Sangat sederhana sekali. Anak-anak di usia 0 sampai 8 tahun harus sering main pasir tanah air. Jangan itu kotor. Nanti ketika anak ada kesulitan ketika pegang alat tulis, jangan marahi anak. Karena kita yang salah ketika anak mau megang pasir tanah air kita marahi. Itu bagian anak kita memegang pasir tanah air bagian dari mengembangkan saraf dan otot-otot di telapak tangan yang nanti ketika ada kaitannya kerjaan dengan kreativitas melipat, menggunting, menulis dan sebagainya, itu perlu yang namanya jari. Nah, jangan kotor, jangan ini ya. Nanti ketika SD ada kegiatan dengan kreativitas, ayah susah, ini susah ya, jangan disalahkan. Karena apa? Pada saat pengembangan motorik itu tidak maksimal. Tuh, itu dari kesiapan belajarnya banyak sekali, dari verbalnya, daya ingatnya, kemampuan numerikalnya itu banyak sekali. Belum dari kepribadiannya, dari emosinya. Kalau kita seperti tadi yang keempat tadi, akan terjadi penularan emosi yang seperti apa? Akan mandiri atau tidak putra-putri kita, akan percaya diri atau tidak putra-putri kita. Tentunya itu semuanya tidak bisa kita lihat secara